Oke guys, di sini saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara menggunakan Adobe Premiere Pro bagi pemula. Jadi kalau kamu datang ke Safa Channel ini kamu paling andalan. Jadi sebelum nanti saya akan cuma memperkenalkan bagian-bagian Premiere Pro dan bagaimana cara saya biasa edit video. Jadi pertama kalian harus punya Adobe Premiere Pro karena tidak mungkin kalian pakai KineMaster. Setelah kalian jump to the Premiere Pro, kalian buat file di new sini kan. Ini new one project. Nah, di sini nih kalian kalau kalian pemula ya sudah kalian ikuti saja nih terus otak-atik, jangan bikin jago-jago, sebentar bingung baru. Jadi name ini untuk nama projectnya. Jadi narkop. Oke. Setelah itu browser ini untuk kalian tempat penyimpanannya tuh kalian taruh di mana. Kalau kalian ini kalau saya sudah memang taruh di penyimpanan Premiere Pro, jadi di dokumen biar. Jadi setelah kalian masuk dalam sini, saya akan kasih tahu kalian 4 kotak ini fungsinya apa-apa saja. Jadi yang kotak ini dia punya nama search. Baru di sini program, di sini timeline, di sini project. Jadi kalau di timeline ini nanti akan ditampilkan di program. Baru project ini akan ditampilkan di search. Jadi setiap video-video kalian diimport, tarik dari luar ke dalam itu nanti masuk di sini, import sini. Dan kalian import videonya itu di sini, baru taruh sini, baru setelah itu naik ke search ini akan ditampilkan. Baru nanti masuk setelah ini nanti masuk di timeline sini. Untuk kalian potong-potong mana yang butuh, yang tidak butuh kalian lihat editannya sih, baru ada previewnya tuh di sini. Setelah kalian paham dia punya 4 kotak ini fungsinya buat apa, fungsi masing-masing fungsi. Nah biasa kalau kalian masuk baru bingung ini titik yang ini, kalian jalan ke sudut ini ada garis 2 nih, kalian klik all panels. Kalau misalnya dia punya ininya nih terbagi macam tidak jelas gini kan, itu kalian tinggal klik ini all panels, jadi kasih tunjukkan semuanya ini. Biasanya saya kalau sudah hilang jejak saya tekan itu. Dan bagaimana cara saya mengedit video, sebenarnya saya tuh lebih suka itu langsung cari dari bawah sini videonya. Contoh ini saya mau pakai 4 video ini, ditarik dikasih masuk di Premiere Pro, baru ditaruh di sini. Setelah itu kalian tarik mana yang kalian mau taruh video yang awalannya itu apa gitu, karena harusnya itu di sini nih di project, di source-nya sini harus ada tulisan. Jadi kalau di efek control limit dia tidak akan mau, dia harusnya itu di search untuk melihat dia punya ini. Jadi kalian baru kalian play dulu, jadi kalian lihat dari mana yang kalian mau pakai. Di sini noise ini kampret ya. Jadi kalau kalian rasa ini sudah tahu, nah ini bagus, setelah itu kalian tinggal drag. Jadi kalau kalian startnya contohnya mulai aja dari sini, mark in sampai di mana, mark outnya itu sampai di mana, sampai sini mark out. Setelah kalian mau drag down videonya dengan efek noise nya kan, biasa kan ketika kalian memvideoin itu ada suara yang masuk, kalian cuma bisa ambil suaranya atau videonya saja itu di sini. Tapi kalau kalian mau dua-duanya drag langsung dari atas sini. Tapi saya lebih suka karena saya mau pakai music di belakang, latar belakangnya ya saya cuma drag videonya. Jadi setelah videonya kalian masuk di sudah kan. Tapi kalau di sini kalian rasa saya mau potong dari sini, jadi kalian bisa ambil resort tool ya. Resort tool sini kalian klik by ini, select delete. Baru ketika kalian mau tarik sini gini, ini tidak usah gini guys, jadi kalian harus cuma tekan sini saja delete supaya langsung drag ke belakang begini. Setelah itu videonya kalian mau pakai yang mana. Setelah itu taruh second videonya di sini. Setelah itu kalian mau markatnya di mana. Jadi saya markingnya dari sini, markatnya sampai sini. Setelah itu drag down.
Nah setelah itu kita preview di program sini. Kalau biasa lambat-lambat begini karena di sininya nih full, jadi kalian harus kasih 1/4. Tapi dia punya apa? Ketika kalian semakin menurun 1/2, 1/4, gambar yang akan ditampilkan di program itu akan kurang tajam. Tapi itu tidak berarti nanti hasil jadinya tuh kurang bagus. Jadi selanjutnya tuh kalian tinggal taruh drag musiknya, kalian mau pakai musik apa. Di sini saya sudah ada musik. Saya dengar musik ini dari Chandra Lius di lagu yang ada vlognya, dia pakai beat ini dan saya rasa nih sangat bagus. Nah sudah kan, setelah itu kalian butuhnya gimana. Setelah itu musik ini usahakan itu harus berjatuh dengan video. Bagaimana caranya tuh? Jadi dari satu nada teng 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 tat teng 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 tat itu harus ganti-ganti video supaya kelihatannya itu bersatu. Contoh ya, saya kasih contoh. Banyak bicara lama. Di sini sahabat, contoh ya. Teng itu. Yang pas itu kalian cut saja. Setelah itu taruh satu video lagi. Contoh. Jadi pas itu kalian ini lagi stop, potong. Setelah itu ini dihapus. Setelah itu kalian lihat lagi harus diganti ya. Jadi usahakan sebaik mungkin supaya beat dengan videonya tuh ikut. Ketika video itu teman-teman harus tahu video ini saya mau buat dalam suasana apa, suasana sedih, senang. Jadi ketika beatnya itu teman-teman sudah tahu, suasananya sudah tahu, ketika mengambil video itu nanti gampang. Setelah itu teman-teman cut. Nah setelah itu teman-teman harus buat titlenya tuh di sini, baru tinggal drag taruh aja sini. Lebih bagus kalau teman-teman kasih space. Jadi mundur dikit di sini, story saja, story. Setelah itu dan yang tahu Photoshop pasti gampang lah ini. Setelah itu story ini kasih ini dulu editing untuk jadi teman-teman setelah klik ini, setelah itu pilih editing. Jadi editingnya tuh kalau contohnya teman-teman klik ini kan, ini dia editingnya tuh ini. Jadi untuk khusus editing di search ini dia akan menampilkan apa yang teman-teman klik. Jadi contohnya di saya maunya tuh video yang ini, bosa kliknya tuh contohnya pas saya bilang kata sini. Kalau gini toh teman-teman tinggal tinggi all panels, nanti dia kembali. Jadi kan teman-teman begini toh, baru teman-teman mau edit khusus di video ini saja. Jadi langsung dari sini masuk di editing. Tapi kalau teman-teman mau edit yang teksnya, jangan begini baru tekan editing, karena itu nanti berpengaruh di video sini, tidak di teks ini. Jadi teman-teman harus klik teksnya, baru masuk di editing. Nah di sini ini teman-teman mau kasih warnanya, ubah warnanya. Oh ke kuning ini, pokoknya seperti gini. Baru dia punya apa? Jenis fontnya itu di sini bold italic saja. Oke, seperti gitu. Setelah itu cut. Terlalu panjang. Ini pas masuk story di sini, baru teman-teman mau lagi di end-nya. End-nya tuh contohnya sini kan. Di sini teman-teman tulis saja end.
Nah, jadi teman tinggal taruh saja posisi yang enak di mana, di tengah sini. Yang ini juga teman taruh di tengah sini. Baru yang ini teman kasih close. Jadi biasa kan gini, contoh ya. Teman-teman macam apa? Jauh begini, baru tidak kelihatan. Contohnya kalau terlalu kecil kayak begini kan tidak kelihatan. Jadi teman-teman main di ini. Dia punya ini. Jadi teman kasih besar. Oh ternyata di sini ada celah. Kenapa? Kalau contoh begini baru teman-teman kasih save, itu nanti ada celah yang kosong. Nah ini kan kosong, baru masuk di end, kurang bagus kan. Jadi teman-teman harus kasih close. Jadi ceritanya kasih besar gini, baru lalu klik tengah sini, baru delete, gitu. Supaya dari sini langsung tiba-tiba masuk sini. Setelah itu teman-teman lari ke transition. Jadi teman-teman bagaimana cara menggunakan transition? Jadi dari sini masuk ke sini, efek. Setelah itu di video transition, pakai yang dissolve. Dissolve ini dia punya animasinya tuh bagus. Jadi deep to black. Contoh. Nah, ininya sorry guys, di sini harus segini, baru deep to black. Jadi dari sini, jadi to white, to cut, dissolve ini bagus untuk ini apa pergantian transition. Macam film dissolve ini juga saya suka pakai karena dia pas apa gantinya tuh bagus guys. Nah, ini perubahan transisinya tuh kan bagus. Baru ketika teman-teman lihat transisinya terlalu panjang, itu bisa main sini. Dan saya mau kasih tambah lama atau dikasih apa cepat transisinya begitu. Nah di sini kan tiba-tiba ini pas di terakhir sini suaranya terlalu mati kan. Jadi bagaimana cara gitu? Jadi teman-teman kasih ini, turunin ini, turunkan ini sampai di bawah. Jadi kayak gini, teman-teman kasih gitu, main di sini. Kalau ini kecil gini kan ini terkelihatan, tapi kalau dikasih gini, baru lanjut teman-teman klik ini, baru dia kasih poin, situ poin, klik lagi poin. Saya biasanya tuh 3 sih, 2 juga bisa, tapi maksudnya supaya turunnya tuh agak bagus. Jadi kan kalau gini kan tuh semakin lama semakin, jadi pas ending akhirnya tuh agak menurun nadanya. Biasanya seperti gini. Jadi pas sebelum habis jadi setelah teman-teman sudah gini, teman rasa sudah bagus. Setelah itu file, export media. Setelah itu pengaturannya tuh di sini nih. Biasanya tuh dia masih di AV sini atau dimanapun. Jadi nanti teman-teman harus ubah di H264. Kemudian search ini saya kasih ini high grade sini. Setelah itu export filenya. Itu saja tutorial kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan apapun, tinggalkan di komen. Nanti kalau saya bisa menjawab, saya akan menjawab sebisa mungkin. Jadi kalau teman-teman mau apa yang mau dipelajari, nanti saya bantu. Nah, nanti saya kalau video ini banyak yang di-share, banyak yang like, saya akan buat lanjutannya. Nah, teman-teman minta video tentang apa, nanti tinggal langsung saja, nanti saya akan buat. Thank you for watching my video and always be happy guys.